Dan panel-panel yang ada di sini, seperti di sini 5, yang lain saya nggak utak-atik ya. Di sini 5, lalu saya ekspor menjadi PNG. Setelah dia diekspor, dia akan masuk di paling atas ini. Ini hasil dari yang hasilnya 5 ini, glitch offset. Nah, kalau saya kembalikan ke 0, glitch offsetnya, lalu saya ekspor kembali, maka hasil gambarnya akan kembali seperti ini. Ini yang 5 tadi, ini yang ini. Nah, ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya teman-teman bisa lihat sendiri. Dari sini kita bermain dengan scan lines. Coba aja dulu scan lines itu apa, lalu kita ekspor. Nah, kita lihat hasil dari scan line. Ini dia. Ada perbedaan nggak, teman-teman? Nanti teman-teman bisa tahu scan line ini apa ya. Lalu kita lihat lagi di tadi scan line 5, bagaimana kalau scan line kita kasih ke 21. Lalu saya klik export lagi, kita lihat hasilnya tidak ada apa-apa ya. Nah, kalau teman-teman zoom, ini yang dimaksud dengan scan line, sedangkan yang gambar aslinya tidak ada. Scan line-nya 3, dia akan bergarisnya sedikit. Ini scan line-nya 21, dia akan bergarisnya seperti ini. Lihat ya perbedaannya ya. Nah, sekarang saya mau bikin dia setengahnya 49. Nah, seperti apa jadinya? Nih, jadinya begini. Jadi teman-teman harus recheck dulu. Tuh, dia lebih tajam garis-garisnya. Oke, kita mau bikin dia full jadi 100. Saya ekspor. Oke, kita lihat hasilnya. Kalau dia 100 seperti apa? Ini 100. Tuh. Oke ya. Oke, teman-teman sudah bisa coba ya. Nah, ini sekarang saya balik ke 0 lagi, kembali normal. Lalu saya ke tekstur. Di tekstur ada pixel sort sama ISO noise. Oke, kalau saya mainkan di 5 pada pixel sort, lalu saya ekspor, kita lihat hasilnya. Wow, hasilnya lebih terang ya teman-teman ya. Hasilnya lebih terang. Oke, nah kalau saya buat pixel sortnya ke 26, lebih tinggi daripada sebelumnya, maka hasilnya pastinya lebih tajam daripada sebelumnya lagi. Nah, itu fungsi dari exposure. Nah, kalau saya buat ISO noise-nya seperti ini, export di angka 38, maka hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat tuh, gambarnya pecah kan. Nah, saya kembalikan ke noise-nya, kita ekspor lagi, kita lihat jadinya gambarnya. Oke, sudah berkurang pada ini. Oke, nah sekarang saya kembalikan pixelnya seperti ini. Lalu saya download lagi. Kita lihat hasil pecahnya, tidak ada pecahnya. Jadi kayak begitu ya. Terus kita masuk lagi ke bagian ini, sudah cyber. Kita masuk ke bagian grading. Apa sih grading itu? Grading di sini ada midtones, ada shadows, ada highlight. Oke, saya kembalikan dulu yang cyber, settingannya ke 0 semua. Lalu saya masuk lagi ke grading, lalu saya klik shadows.
sekarang saya ekspor gambarnya, maka ini hasil dari shadows ya. Ini hasil dari shadows grading pada midstone, dan kita download lagi gambarnya, maka ini hasil dari midstone. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan ya, dari keterangan wajah gelap jadi terang, kerapatan pixel, lalu ke gradient. Di sini ada highlight. Di highlight ini kalau kita ekspor lagi di bagian highlightnya, maka akan seperti ini. Tuh highlightnya. Untuk mau tahu apa itu highlight ya, pada grading ini, apa itu grading, shadows, teman-teman bisa cari informasinya di Google banyak. Nah, kita masuk ke yang paling sensitif. Di sini ada gamma. Gamma kalau kita naikin ke 8 lalu kita ekspor gambarnya, maka ini hasil dari gamma. Oke. Di neural di sini ada gamma, saya naikin ke 42 lalu saya ekspor. Ini hasil dari gamma ke 42. Ada perbedaan nggak teman-teman? Ada ya, pada kepala itu aja udah berbeda tuh. Oke, sampai sini di neural kita mainkan di bagian temperatur. Lalu kita coba ekspor bagian temperatur, lalu kita kemari lagi. Nah, coba kita mainkan di bagian, kalau kontras sama exposure sudah pasti ya, saturation, apalagi shift. Nah, saya mau ambil bagian shift, lalu saya download gambar ini shift. Ini hasilnya. Ya, jadi hijau tuh, jadi hijau Hulk. Kayak gitu. Silakan dicoba-coba, mumpung gratis. Dan di luar sana saya bikin aplikasi ini pada dasarnya mengambil contoh dari aplikasi berbayar yang ada, dengan fitur-fitur sama seperti ini. Yuk guys.